Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ini adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita adalah orang-orang yang diringankan langkahnya untuk berjemaah di masjid. Mungkin di antara saudara-saudara kita yang masih belum sempat ke masjid, mungkin belum digerakkan hatinya untuk berjemaah. Padahal keutamaan sholat berjamaah adalah luar biasa, yaitu 27 derajat. Nah, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga pengikutnya akhir zaman. Untuk kali ini ulun mengangkat tema tentang sholat. Nah, mungkin sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah tahu tentang sholat. Ulun cuma ingin mengingatkan kembali. Mungkin kayak Ustaz Taufik, IAIN, kemudian yang lainnya kok sudah tahu mungkin bagaimana sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bukan kita mengarang-arang atau mengada-ngada sholat. Karena kalau kita mengada-ada itu adalah bid'ah dan ancamannya adalah neraka. Jadi di sini yang ulun angkat mungkin karena waktunya kutum, mungkin ulun akan mengangkat tentang takbir. Nah, takbir yang sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian apakah takbir itu, mungkin Ustaz tahu, apakah takbir berbarengan dengan tangan diangkat atau sebelum atau sesudahnya? Mungkin Ustaz Taufik mungkin sudah tahu. Cuma mungkin kita untuk mengingatkan aja mungkin semuanya bahwa takbir itu bisa sebelum. Jadi Allahu Akbar baru tangan. Nah, ini boleh. Kemudian ada juga takbir itu dilakukan dengan barengan Allahu Akbar. Kemudian juga bisa dengan takbir dulu baru angkat tangan. Misal Allahu Akbar. Nah, ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang yang mengangkat takbir duluan, kemudian ada yang bareng, kemudian ada yang setelahnya. Itu memang semuanya benar karena memang ada dalilnya. Bukan mengarang-arang ataupun mengada-ngada. Jadi yang penting kalau kita melakukan sesuai dengan dalil, insyaallah bujur aja. Jangan mengarang-arang ataupun mengada-ada. Nah, kini ulun akan membahas, mungkin kadang-kadang kan bingung yang sebelum mengangkat tangan itu siapa, kemudian yang barang mengangkat tangan itu dari imam mana, kemudian setelah mengangkat tangan itu menurut mazhab siapa. Ulun cuma menjelaskan berdasarkan buku yang ulun pegang ini adalah panduan sholat yang mengambil dari sini. Kemudian ulun akan menerangkan mungkin sedikit tentang takbir aja sebenarnya hari ini. Kemudian kalau menurut mazhab Syafi'i bahwa takbir itu harus barengan dengan tangan. Dalilnya apa? Dalilnya sebenarnya sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ini sebenarnya mengangkat tangan itu bagaimana? Jadi mengangkat tangan itu sebenarnya kalau mazhab Hanafi adalah sejajar dengan daun telinga. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu adalah Hanafi itu sejajar dengan telinga sama dengan mazhabnya Syafi'i. Nah, kemudian dalilnya apa? Nah, dalilnya ini diambil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengangkat kedua tangan setinggi pundak saat memenuhi sholatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ternyata dalil yang dipakai mazhab Syafi'i ini ada dua. Yang paling terkenal adalah riwayat dari Malik bin Huwai. Jadi ketika mengangkat takbir, jadi kedua tangannya itu sampai menyentuh telinga. Nah, menyentuh telinga. Jadi kita diwajibkan menyentuh telinga, atau yang ada juga yang tidak menyentuh, ada juga menyentuh telinga minimal jempol katanya. Nah, ini adalah mazhab Hanafi. Syafi'i mengambil yang dalil yang paling kuat adalah Malik bin Huwai tadi. Jadi mengangkat tangan kemudian sejajar dengan daun telinga. Kemudian kalau mazhab Syafi'i gimana? Nah, mazhab Syafi'i adalah mengangkat kedua tangan kemudian disejajarkan dengan bahu pundak.
Nah, jadi mazhab Maliki ini sejajar dengan pundak gini. Jadi sejajar dengan pundak itu Maliki. Jadi Imam Maliki mengambil dalilnya adalah dari Umar juga, ternyata dari Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata mengangkat kedua tangan setinggi pundaknya saat memulai sholatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi Imam Malik ini memakai yang sejajar dengan pundak. Nah, sejajar pundak berarti sebatas gini. Kemudian Syafi'i tadi kan sama dengan mazhabnya Hanafi, juga ada yang sejajar dengan daun telinga. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi, Hambali apa? Ternyata mazhab Hambali ini memakai kedua-duanya. Jadi mazhab Hambali ini memakai juga dalil yang sama. Jadi dalil yang paling kuat juga dari buku ini adalah yang diriwayatkan oleh Umar dan Malik bin Huwairits. Jadi ternyata dalil inilah yang paling banyak digunakan oleh semua mazhab. Nah, jadi mengangkat kedua tangan boleh dengan dua cara. Nah, ini Imam Hambali dua cara. Jadi sejajar dengan daun telinga, kemudian yang satunya sejajar dengan pundak tadi. Nah, jadi di sini siapapun apa yang kita lakukan kalau orang mengangkat tangan dengan sejajar kemudian dengan pundak itu yang benar. Cuma kadang-kadang lu aneh juga, ada melihat kebetulan di saatnya sholat sunnah, yang aneh tuh gini, dia gini Allahu Akbar, kemudian dia diangkatnya ini ditahannya ini. Nah, ini bikin dalil sendiri. Jadi diangkat tangannya, ditahannya, baru gini Allahu Akbar. Jadi aneh juga kadang-kadang dalilnya dari mana. Cuma ya terserah lah mungkin dalil dari mana. Cuma dalil yang paling kuat tadi adalah dari Ibnu Umar, kemudian dari Malik bin Huwairits. Jadi inilah salah satu cara yang benar sesuai sunnah Rasulullah. Kemudian kita kaji mengenai takbir tadi. Nah, takbir tadi bagaimana antara mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kenapa ulun bukan membandingkan sih, minta maaf, bukan membandingkan mazhab atau ini Muhammadiyah, kemudian NU atau yang lainnya. Jadi sebenarnya ini supaya kita bukan jangan salah paham ya. Kadang-kadang kita aneh juga. Limbahnya Muhammadiyah itu kadang-kadang memakai Allahumma baina ini Muhammadiyah aja. Kemudian pulang kita pakai misalkan rukunya subhanallah rabbana wa hamdika wa maghfirli, ini Muhammadiyah. Bukan masalah Muhammadiyahnya, dalilnya sebenarnya ada. Cuma kita kadang-kadang menyalahkan, mengotak-otakkan. Kalau itu kan cuma sekumpulan organisasi. Nah, kemudian Salafi gini aja. Sebenarnya dalilnya ada. Orang tidak sembarangan menggunakan dalil-dalil yang tidak sesuai. Jadi sholat ini adalah perintah Nabi. Coba bayangkan, Isra Mi'raj Nabi itu menerima wahyu itu kan perintah sholatnya 50. Coba bayangkan 50 waktu bapak-bapak ibu-ibu. Kadang mungkin kita bisa melaksanakannya. Nah, dia Nabi Musa tidak sanggup, wahai Muhammad, nanti umatmu kembali bolak-balik akhirnya 5. Nah, 5 waktu ini pun Nabi Musa menyuruh Nabi kita kurangi lagi. Nah, kemudian Nabi berkata, malu aku wahai Musa, 5 waktu dikurangi, malu. Coba bayangkan. Nah, dari sinilah kita bahwa semua yang kita lakukan mudah-mudahan harus sesuai dengan sunnah ataupun dalil-dalil yang jelas keabsahannya atau kesahihannya. Kemudian posisi tangan tadi. Posisi tangan itu bagaimana? Apakah bersedekap? Posisinya di mana? Apakah di dada? Kemudian antara pusat dengan dada, kemudian di bawah pusat atau yang lainnya. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, posisi tangan disunahkan bersedekap dan posisi tangan diletakkan di bawah pusar. Jadi jangan aneh, kadang-kadang belum melihat juga memang ada yang sembahyang di bawah pusar. Di bawah pusar kayak menutupi kemaluannya, dah tidak. Memang itulah yang dilakukan oleh mazhabnya Imam Hambali. Jadi kemudian dalilnya apa? Dalilnya dari bin Abi Thalib juga. Jadi termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Dalilnya dari Ali. Nah, dari Ali bin Abi Thalib, bayangkan dari sahabat Rasulullah dalilnya. Jadi tidak salah kalau memang di bawah pusar dia menaruh tangannya bersedekap. Kemudian kalau kita melihat Imam Malik, nah Imam Malik ini memang beda pada yang lain. Mungkin di Indonesia tidak ada dan di lain tidak ada. Cuma biasanya kita kalau misalkan kita melakukan haji dan umrah, itu di Mekah ada tangannya lurus ke bawah. Jadi tangannya lurus ke bawah, tidak ada mendekap, lurus seperti biasa. Nah, ini dari mana dalilnya? Dalilnya itulah dari Imam Bukhari dan Muslim juga. Ternyata dia diambil dari riwayat Abu Hurairah, berkata mengenai kisah
bahwa seorang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak sholat maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran, kemudian rukuklah dan sebagainya. Jadi sini tidak ada. Jadi dia mengambil dalil ini akhirnya apa? Tidak bersedekap. Jadi tangannya lurus. Ini mazhabnya Imam Malik. Kalau Syafi'i, nah ini Syafi'i, Imam Syafi'i kita tahu bahwa kita posisi Imam Syafi'i itu kan sebenarnya di atas pusar, antara dada dan pusar. Ini Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i ini mengambil hadisnya dari Ibnu Hujaimah berkata bahwa sahabat Wa'il bin Hujair jadi berkata, saya sholat bersama Nabi dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, dekat dada, maksudnya di dekat dada, bukan di dada sama sekali. Jadi dalam riwayat ini bahwa dekat dada. Kemudian dari riwayat Imam Al-Bazzar disebutkan indra sodrihi, artinya maknanya apa? Bukan tepat di atas dada. Jadi Ustadz Adi Dayat juga mengatakan bukan tepat sama sekali di atas dada, cuma di antara dada dan pusar. Jadi di sini ada memang penjelasan lagi. Kemudian mazhab Syafi'i menggunakan dalil dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, telah diriwayatkan dari Nabi menyebutkan bahwa beliau melarang takfir, yaitu melarang meletakkan kedua tangan posisi di atas dada. Nah, ternyata Imam Syafi'i ini mengambilnya dari riwayat dari Nabi yang berdasarkan dari Ibnu Qayyim tadi. Jadi Ibnu Qayyim itu tidak boleh pas sama sekali di atas dada antara dada dan pusar. Kemudian kalau Imam Hambal itu meriwayatkan bahwa disunahkan posisi kedua tangan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Nah, jadi yang di bawah pusar ini ternyata ada dua mazhab, yaitu Hambali dan Hanafi. Nah, jadi Imam Hambali dan Hanafi ternyata dua pusar. Cuma yang paling banyak digunakan pada masyarakat, pada umat Islam biasa itu paling banyak antara dada dan pusar. Jadi dari sini adalah bahwa semua mazhab itu mengambilnya adalah dari dalil-dalil yang memang sudah ada, bukan sembarangan mengambil dalil. Kemudian dalil tentang Quran banyak di dalam Al-Quran, seperti surah Al-Isra ayat 78, kemudian An-Nisa 103, Hud 114, kemudian Al-Baqarah 43, 45, 110, kemudian Al-Jariyat ayat 56, Abaniyat ayat 5, kemudian Hajj ayat 78. Kemudian kadang-kadang kita minta maaf bahwa kita yang sholat kan perintah langsung dari Rasulullah. Kita usahakan sebaik mungkin bahwa tumaninah. Jadi tumaninah ini memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Apabila kita tidak tumaninah, gerakannya sudah disuruh ngulang, bayangkan. Apalagi kita tentang bacaan. Kalau bacaan jelas salah. Misalkan alham itu kan model kita keluar hapwang lah. Kalau itu di biasa tak dalam itu apa artinya? Bahaya, mati artinya. Allah mati, bukan kita memuji. Jadi kadang-kadang minta maaf. Ulun nih kadang-kadang bila ketemu kekawanan pasti tentang sholat aja. Kita baiki sholat kita. Kenapa? Kita ini parak dah bawa tanah julun, umur 50 ke atas. Tolonglah dibaiki sholat kita. Jangan-jangan ya Nabi, kita ini termasuk golongan orang-orang yang selama 60 tahun itu tidak diterima sholatnya. Nah, ini yang ulun takutkan. Kita tidak ada jaminan. Rasulullah haji yang dijamin masuk surga, dosa sebelum sesudahnya diampuni, sholatnya bagaimana? Sangat luar biasa. Kalau kita jaminannya ada jelas, surga atau neraka, sholatnya asal-asalan. Kenapa jarak Nabi hari Nabi sholat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ternyata menyuruh Bilal tuh untuk ajan itu apa? Untuk istirahat. Nabi itu ternyata dalam sholat ini mendapatkan ketenangan. Hari Nabi sholat tadi tenang. Jadi di sana Nabi mengeluarkan keluh kesah beliau. Keluh kesah beliau itu disampaikan dengan sholat. Nah, dengan sholat itu Nabi merasa tenang. Kalau kita apa? Istirahatkan hamba. Kita tidur santai barengan. Jadi beda. Istirahatnya Nabi adalah sholat. Kalau kita istirahatnya apa? Guringan gitu. Jadi minta ampun. Ulun ini kadang melajari. Cuma kita mulai sekarang ya kita lah memperbaiki bagaimana sholat kita supaya bagus, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jangan asal-asalan lagi. Ya kayak kita ini bacaan lah. Kalau Ustaz Taufik kan tahu bahwa
salah satu aja mungkin artinya ya sudah salah sudah. Ini kan ada kejadian di saat Rasulullah mengajarkan sholat, kemudian Rasulullah ini nemui sahabat. Nah, hendak istilahnya silaturahmi dan bertausiah. Ternyata Nabi ini melihat satu orang laki-laki yang masuk Masjid Nabawi, namanya itu Khalad. Nah, Khalad ini ternyata sholatnya cepat. Khalad ini sholatnya cepat, ditegur Nabi kan. Kemudian sebenarnya setelah sholat Khalad ini namanya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia jawab salam, ulangi sholat kamu. Sampai 3 kali, bayangkan 3 kali Khalid ini sholat sunat tetap ditegur Nabi. Kenapa? Nabi cuma melihat gerakannya aja, bacanya Nabi tidak tahu, gerakannya aja cepat sudah ditegur oleh Nabi. Coba bayangkan, karena tidak tumanina dalam ruku dan sebagainya itu dianggap tidak sah, disuruh ngulang dengan gerakannya. Jadi yang mulai sekarang mungkin bagi ulun ya sudah memulai bagaimana caranya bahwa sholat ini supaya connect dengan Allah. Jadi kata para ulama sepakat bahwa salah satu sholat kita khusyuk apa yang kita baca paham. Insya Allah coba pian lakukan ya, pian pelajari bujur-bujur. Ulunnya juga kadang-kadang mulai dulu mungkin sama sholatnya dengan pian. Cuma karena ulun sering mendengar, mungkin mendengar ceramah-ceramah di majelis ilmu itu kadang-kadang bujur juga kadang-kadang ya bagian Muhammadiyah minimal itu apa yang dibaca tahu. Insya Allah connect. Coba biar misalkan subhanallah biajim dia kada paham, ya sekedar di mulut aja. Subhanallah biajim, subhanallah biajim, mau biar. Coba bayangkan kada tahu kita. Nah kalau kita tahu apa maksud Allah yang mengagung memujinya. Nah kalau kita sudah membaca nangka itu kita paham, Allah akan mengembalikan, wah hambaku memujiku. Kalau kita nang sekedar membaca aja kadang-kadang minta maaf minta ampun. Coba pian berdoa panjang-panjang kada tahu artinya bingung juga. Kalau ulun membaca minta maaf, kalau membaca doa itu ulun cari dulu artinya apa, cocok kadang kita apa yang dibaca. Amun panjang cuma kada sesuai apa yang dibaca percuma juga. Jadi pang kadang-kadang ulun mulai sekarang membaca Quran tuh bapak-bapak ibu tidak lagi membaca asal Quran. Ulun baca artinya kadang-kadang ada babun nujulnya, situ ada hadisnya apa supaya apa yang dibaca itu dipahami, yang namanya ditadaburi itu apa yang dibaca itu kita paham. Jadi kita kawas sedikit-sedikit kita memperbaiki hidup kita karena di situ sudah lengkap. Mulai istilahnya kehidupan dunia akhirat itu ada di Quran. Cuma kita harus tahu apa yang dibaca. Yang minimal kita baca artinya tadi. Artinya kita baca, kita rasapi. Ulun kadang-kadang bingung juga. Ada di Quran kan kadang-kadang baca bahwa anak istrimu adalah sebagai cobaan dan sebagai musuh bagimu. Nah coba bayangkan, istri dan anak bisa sebagai cobaan dan musuh bagimu. Jadi kadang-kadang ulun ketawa, kalau orang memusuhi ulun ketawa aja. Kenapa? Di Quran sudah ada, anak dan istrimu adalah musuh, bisa sebagai cobaan dan musuh bagimu. Jadi ulun kadang-kadang bila orang memusuhi, ya ketawa aja. Di Quran aja sudah ada, Allah berkata bahwa anak istrimu adalah sebagai cobaan dan musuh bagimu. Masya Allah, kita ini kadang-kadang, nah ini yang salah satu membuat ulun kadang-kadang agak sabar. Karena ayat-ayat tadi, ayat Allah itu lengkap. Ada juga di surah Al-Baqarah, Nabi itu menangis, sampai menangis. Kenapa? Jadi Aisyah sampai berdina air mata basah. Sahabat juga bertanya, bertanya kenapa wahai Rasulullah menangis? Karena ada turun surah Al-Baqarah. Jadi apa bunyinya? Artinya aja ulun baca bahwa banyak orang membaca Quran cuma kada paham apa yang dibaca. Inilah yang mengakibatkan Nabi juga menangis. Kenapa? Buat apa kita misalkan pian begawi kada dapat hasil, itu aja. Pian begawi uyu-uyu minta maaf, hasilnya kada dibayar orang, kayak apa pian. Nah itulah maksud ulun kada apa-apa. Ulun kada melajari, cuma menghimbau aja sebenarnya, menghimbau. Mulai sekarang kita lah bebenahlah masalah sholat. Sholat ini penting. Kenapa? Perintah Allah langsung kehadap Rasulullah. Nabi kita diperintahkan langsung Isra Mi'raj. Sampai Nabi waktu meninggal dunia, itu Nabi pesannya apa? Sholat. Nah sholat ini adalah kunci seluruh dari amalan pian. Apabila sholat pian kada bujur, tergesa-gesa. Karena sifat tergesa-gesa itu adalah sifat iblis atau setan. Jadi mulai sekarang mungkin kita bebenah diri lah. Nah mungkin apa yang ulun sampaikan kesalahan adalah dari ulun pribadi. Kemudian kebenaran adalah milik Allah. Mungkin panjang umur, kemudian ulun ada waktu lagi akan ulun lanjutkan dengan kajian lain. Mungkin tadi ibtiftah, kemudian nanti yang lainnya. Mungkin supaya kita dapat mengulang apa-apa yang pernah kita pelajari. Mungkin semuanya bapak-bapak ibu sudah pernah belajar. Mungkin di sanawiyah, kemudian di ibtidaiyah dan lainnya. Mungkin apa yang ulun sampaikan sampai di sini, mohon hilaf bila ada salah minta dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.